Kajian tematik akhlak pada pagi hari ini masih dalam huruf D yang ketiga. Kita temukan di dalam surat An-Nisa ada 3 kalimat yang bisa kita saling kaitkan, yakni kalimat dhaif atau jamaknya du'afa. Pertama di surat Quran surat An-Nisa ayat 76, yang kedua surat An-Nisa ayat yang ke-28, dan nanti di akhir ada surat An-Nisa ayat yang ke-9. Yang terakhir ini ada hubungannya dengan tugasnya Ustadz Zainal, ya, menguatkan anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh ayah atau ibunya. Baik hadirin para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, teriring doa mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan sehat batin. Kita diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan lahir dan batin, dengan senantiasa melafadzkan kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-76 ini ada penjelasan yang sesungguhnya sebagian adalah menggembirakan kepada kita, tetapi akhir atau akibatnya itu bisa menyusahkan kita sekalian. Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna, mereka berperang, fi sabilillah, pada jalan Allah. Walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, yuqatiluna fi sabilit taghut, mereka berperang pada jalan taghut. Faqatilu awliya asyaiton, maka bunuhlah awliya asyaiton, para penolong-penolong setan. Nah, di akhir ayat ini Allah menyebutkan inna kaidasyaiton, sesungguhnya tipu daya syaitan itu kana dha'ifa, adalah lemah. Nah, ini saya katakan memberi kabar gembira kepada kita sekalian, tapi sekaligus juga harus meningkatkan kehati-hatian kita. Karena Allah menjelaskan inna kaidasyaiton, tipu daya syaitan itu kana dha'ifa, lemah, ya. Jadi kita ini sebagai orang yang beriman, orang yang Islam, sesungguhnya kalau membaca seperti ini mudah untuk menghadapi tipu dayanya syaitan. Karena ternyata inna kaidasyaiton kana dha'ifa, tipu daya syaitan itu lemah, ya, akan bisa kita hadapi. Ayat ini sebenarnya berkenaan dengan kewajiban untuk berperang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penjelasan di beberapa kitab tafsir, nanti saya cuplikkan sebuah cerita, ya, seminar setan. Ada seminar setan. Lemah tipu dayanya setan itu bisa diartikan secara letterlek, memang lemah, ya, memang lemah dalam menggoda kita, dalam menghadapi kita. Atau diartikan bahwa tipu daya setan itu kecil. Nah, karena kecil mudah dikalahkan, mudah kita kalahkan. Dengan cara apa? Dijelaskan di dalam kitab tafsir, antara lain ialah dengan cara
menegakkan kesabaran, keteguhan, dan kebenaran, mempertahankan kebenaran. Dan di samping itu kita kembalikan semuanya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dua cara seperti itu, insya Allah kita akan bisa menghadapi tipu daya setan yang sesungguhnya adalah lemah. Maka adik-adik kita kalau masuk ke kamar kecil ya, mau buang air kecil atau air besar, kita dianjurkan untuk apa? Ta'awud. Ya. Berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Atau ketika kita mau membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Supaya kita betul-betul terlindung dari godaan setan, dari rekayasanya setan, dari tipu dayanya setan. Nah, selama itu bisa dijalankan, maka kita akan bisa menghadapi tipu daya setan yang lemah itu. Nah, yang tidak enak, meskipun tipu daya setan itu lemah, ternyata pengaruhnya itu luar biasa. Ya. Pengaruhnya itu luar biasa. Hampir tidak ada di antara kita yang luput dari tipu dayanya setan. Bukan hanya orang awam, ya, bukan hanya orang yang pengetahuan agamanya sedikit, ya. Orang-orang yang mungkin sudah dikenal sebagai ustadz, dikenal sebagai gus, dikenal sebagai kiai, tidak lepas dari tipu dayanya setan. Tidak kenal para aparat, pejabat, nah, sekarang yang sedang rame di TV, hampir tidak ada satupun yang tidak diperdayai, ya, tidak digoda oleh setan. Bahkan para nabi pun, ya, tidak luput dari godaan setan. Para jamaah haji atau jamaah umroh yang melaksanakan ibadah di kota suci Makkah sana bisa nampak tilas memperhatikan bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang diperintah oleh Allah untuk menyembelih. Nabi Ibrahim diperintah menyembelih Ismail. Lalu digoda, ditipu dayai, diperdayai oleh setan, ya. Digagalkan, supaya digagalkan dengan berbagai macam cara. Nah, di sana ada namanya tempat jamarat di Mina, tempat melempar, ya, melempar. Itu dulu ceritanya adalah ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail akan melaksanakan tugasnya, kemudian dirayu, digoda, diupayakan supaya Nabi Ibrahim menggagalkan rencananya untuk menyembelih Ismail atas perintah Allah. Lalu dilempari, ya, setiap penggoda dilempari. Maka kemudian diabadikan dalam sejarah manasik haji, salah satu di antara kewajibannya ialah melontar jumroh. Ya. Di jumroh ula mau lempar dengan 7 kerikil. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu dulu sejarahnya adalah melempari setan yang menggoda, melempari iblis yang menggoda sampai 7 kali. Kemudian di jumroh wusta, jumroh yang kedua juga melempari 7 kali kerikil. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sampai jumroh akobah. Jumroh yang ketiga juga melempari dengan 7 kali kerikil.
Bismillahi Allahu Akbar. Selama 3 hari, ya. Boleh memilih 2 hari, sehingga ada nafar ula sama nafar sani, ya. Bagi yang hanya 2 kali saja namanya nafar ula, yang 3 kali namanya nafar sani. Jadi tidak ada yang tidak ditipu, tidak diberdaya, tidak dibujui, ya, oleh setan. Kadang orang-orang pinter itu juga dibisiki, ya, oleh setan. Wah, sampean memang paling hebat. Nah, tidak ada yang lebih hebat daripada sampean. Nah, gitu. Akhirnya merasa paling benar sendiri. Nah, di antara umat Islam sendiri karena banyak organisasi, banyak golongan-golongan. Nah, antar golongan kadang-kadang menang-menangan, merasa paling menang sendiri. Disusupi bisikan oleh setan di situ. Jadi meskipun lemah itu pengaruhnya Masya Allah luar biasa. Saya sendiri kalau introspeksi diri itu mungkin ya Masya Allah. Betapa banyak dosa. Ada nyanyian yang biasanya dilakukan oleh jamaah sebelum sholat di masjid saudara-saudara kita itu, Ilahi lastu firdaus si Allah itu, ya. Jadi merasa betapa banyak dosanya sehingga tidak pantas masuk ke dalam surganya Allah, saking banyak dosanya. Tetapi kalau dimasukkan ke dalam neraka tidak akan kuat. Nah, gitu. Jadi masuk surga ora pantes karena saking banyak dosanya ditipu oleh setan, tetapi masuk neraka tidak kuat. Ya. Akhirnya hanya mohon kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin sekalian penjelasan sebagian dari surat An-Nisa 76. Nah, sekarang surat An-Nisa yang kedua. Itu di surat An-Nisa ayat yang ke-28. Yuridullahu aw yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Wa khuliqal insanu, dan diciptakanlah manusia dha'ifa, dalam keadaan lemah. Di penjelasan kitab tafsir dijelaskan yang paling utama kelemahan manusia itu adalah kelemahan menghadapi godaan hawa nafsu. Lemahnya manusia itu terutama adalah ketika menghadapi godaan nafsu. Tetapi ada penjelasan bahwa lemahnya manusia itu setidak-tidaknya ada 4. Secara fisik manusia itu sebenarnya lemah, ya. Adik-adik kalau lihat film binatang hewan, animal, ya, itu bisa kita lihat betapa hewan-hewan itu lebih hebat daripada kita, ya. Anaknya kerbau, anaknya sapi begitu lahir langsung bisa lari-lari, ya. Sementara anaknya manusia lama, berapa bulan, berapa tahun, baru bisa merangkak, baru bisa berjalan, baru bisa berlari. Ya. Hebat kalau lihat kawanan binatang, hewan itu lebih hebat dari kita. Apalagi kalau lihat makhluk Allah yang lain, berbentuk ciptaan-ciptaan Allah yang lain lebih hebat dari kita. Sebenarnya fisik kita ini lemah. Nah, tadi iman kita ini kadang-kadang juga sangat lemah. Yazid wa yangkus, kadang-kadang bertambah kalau kita pas sadar itu iman kita bertambah. Tapi kadang-kadang yangkus pas lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, droplah iman kita ini.
ya, akan turun drastis ya iman kita ini. Sehingga pada saat seperti itu, setan itu akan bisa sangat mudah masuk ke dalam diri kita sekalian. Lemah dalam kesabaran, ya, terutama sabar menghadapi godaan nafsu, sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian lemah dalam berazam, bercita-cita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ayat ini 28 sama 76 tadi dihadapkan, ya, dibenturkan, itu kita bayangkan ya. Setan dalam keadaan lemah saja sudah sedemikian hebatnya, sementara kita sekalian ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Jadi kemungkinan untuk menggoda kita itu menjadi sangat luar biasa hebatnya. Sehingga dalam surat Yasin, insya Allah hadirin sekalian, Bapak Ibu hafal, adik-adik mungkin juga hafal. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin wa ni'buduni hada siratum mustaqim. Nah, di ayat terusannya ini walaqad adzalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Betapa setan meskipun kekuatannya lemah itu sudah memperdayakan manusia jibillan katsira dengan jumlah yang sangat banyak. Yang sangat banyak. Karena posisi kita ini dalam keadaan lemah, sementara setan meskipun lemah itu kekuatannya masih sangat luar biasa menggoda kepada kita sekalian. Nah, untungnya hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu membuka pintu lebar-lebar kepada kita yang sering melakukan salah dan dosa itu, pintu ampunan dan pintu taubat. Nah, itu hebatnya kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dengan sifat kasih sayangnya membuka lebar-lebar pintu ampunan dan pintu taubat, sehingga meskipun kita terjerumus dalam perbuatan salah, khilaf dan dosa, kalau kita mau bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa kita.